kabarnya nih? Alhamdulillah, saya juga baik dan sehat, Bu. Syukurlah kalau begitu. Apa kabar anak-anak di kelas, Pak? Alhamdulillah, aman dan kondusif. Namun, seperti yang kemarin saya sampaikan kepada Bu Sona, bahwa saya memiliki satu permasalahan yang saya rasa sangat mengganggu, Bu. Oh, iya, ada apa, Pak? Apa yang ingin disampaikan pada saya hari ini, Pak? Begini, Bu, tapi saya mohon maaf sebelumnya jika saya mengganggu waktunya Ibu. Ada yang saya ingin bicarakan tentang permasalahan di kelas saya, Bu. Jadi, murid saya yang bernama Siva sering tidak mengerjakan tugas, Bu. Oh, seperti itu ya, Pak. Bapak mempunyai murid yang bernama Siva, sering tidak mengerjakan tugas. Lalu, apa yang bisa didapatkan dari percakapan kita hari ini, Pak? Saya berharap setelah diskusi dengan Bu Musona, saya mendapatkan solusi mengenai permasalahan Siva yang akhir-akhir ini terjadi, sehingga nantinya Siva ini bisa rajin, Bu, untuk mengerjakan tugas. Jadi Bapak ingin ada solusi ya tentang permasalahan yang dihadapi ya Pak? Iya, Bu, saya berharap Siva mengerjakan tugas dan PR tepat waktu supaya terbiasa hidup disiplin. Baiklah, seperti yang sudah disampaikan Pak Saras tentang perilaku disiplin, kalau menurut Pak Saras, murid yang bernama Siva jika dinyatakan dengan angka, posisinya di angka berapa ya Pak? Antara 1 sampai 10? Kalau menurut saya, Siva ini di angka 6, Bu. Karena hampir setiap tugas tidak dikerjakan dengan tepat waktu, sehingga berpengaruh pada pembelajaran di kelas untuk murid-murid yang lain, Bu. Jadi Siva berada di level 6 ya Pak. Menurut Pak Saras, hal apa yang menyebabkan murid tersebut sampai berperilaku seperti itu Pak? Kalau menurut saya, kemungkinan dia kurang adanya perhatian dari orang tua, Bu. Karena orang tuanya masa bodoh dengan masalah pendidikan. Dalam proses belajar mengajar juga dia tidak bisa mengikuti dengan baik karena belum lancar membaca, Bu. Oh begitu ya. Untuk permasalahan yang Bapak hadapi saat ini, pernah tidak ada upaya dari Bapak untuk mengatasi masalah yang terjadi pada Siva itu Pak? Belum, Bu. Saya berpikir langkah pertama yang akan saya lakukan adalah berdiskusi dengan teman sejawat dan kepala sekolah. Langkah kedua, bertemu dengan orang tuanya, Bu. Iya. Dan membicarakan tentang kondisi yang dialami anak tersebut. Langkah yang ketiga, saya akan memanggil Siva untuk diadakan pembinaan. Selanjutnya, saya akan melakukan proses belajar mengajar di kelas dengan pemberian tugas yang lebih sederhana. Setelah melakukan upaya tersebut, ukuran keberhasilan seperti apa yang Bapak harapkan? Yang saya harapkan nantinya Siva akan berubah menjadi anak yang rajin dan disiplin. Terus apa yang menjadi komitmen Bapak terhadap masalah ini? Apa yang akan dilakukan nantinya, Pak? Saya mencoba solusi yang tadi saya buat ini serta akan mencobanya sesegera mungkin. Saya akan konsultasikan dengan teman sejawat, kepala sekolah besok pagi, Bu. Selanjutnya akan berkunjung ke rumah Siva untuk bertemu dengan orang tuanya serta akan memanggil dan melakukan pembinaan terhadap Siva. Doakan saya semoga dapat menyelesaikan masalah saya, Bu. Bagus sekali solusi yang akan Bapak laksanakan. Selamat berjuang, Pak. Semoga berhasil. Iya, Bu, terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan kepada saya serta sudah menjadi pendengar yang baik atas permasalahan yang saya hadapi. Sama-sama, Pak. Sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah diskusi membahas masalah Siva, Pak? Alhamdulillah, perasaan saya lega. Awalnya saya tidak berpikir seperti ini. Saya bingung cara menghadapi siswa saya tersebut. Namun, setelah berbincang dengan Bu Musona,
saya mendapatkan pencerahan, Bu, dan juga semangat baru. Baiklah, saya tunggu hasil dari upaya yang akan Bapak lakukan. Saya sudah tidak sabar ingin mendengar kabar baiknya, Pak. Semoga dengan solusi tersebut, siswa Pak Saras yang bernama Siva dapat merubah perilakunya menjadi anak yang rajin dan disiplin, Pak. Ini tujuan baik dari diskusi kita ya, Pak. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan sukses. Apakah masih ada yang perlu dibahas lagi, Pak? Sementara itu saja dulu, Bu. Nanti mungkin progresnya setelah solusi yang saya usulkan itu berjalan, saya akan segera menghubungi Bu Musona. Insya Allah minggu depan, Bu. Baiklah, saya tunggu kabar baiknya minggu depan, Pak. Semoga sukses. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sehat ya? Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Mbak Ernia dipimpin berdoa teman-teman. Untuk hari ini kita sudah berdoa, semoga dengan doa yang sudah kita baca tadi, kita diberi kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berikutnya Pak Guru nanti akan menyampaikan beberapa materi. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, Pak Guru ingin tahu hari ini yang tidak masuk ada apa tidak? Masuk semua ya. Hari ini masuk semua. Nah, kalau sudah, kita sudah berdoa, sudah menyampaikan doa kita kepada Allah. Selanjutnya kita berdiri dulu. Berdiri dulu, semuanya berdiri, semuanya berdiri. Sudah berdiri dengan tegak, kita nyanyi dulu. Kita nyanyi dulu. Lagunya apa? Indonesia Raya. Sudah siap? 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah
silakan kalian duduk kembali. Oke. Untuk hari ini, setelah kalian belajar hari ini, nantinya Pak Guru berharap kalian nanti bisa menyebutkan penyakit atau gangguan yang sering kamu alami di dalam organ pencernaan. Untuk gampangnya ya, penyakit yang ada di perutmu atau gangguan di perutmu. Pada pertemuan yang lalu kan kita sudah belajar tentang organ pencernaan. Masih ingat? Organ pencernaan ada belibet. Dari mulai mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, kemudian anus. Nah, sekarang Pak Guru nanti akan memberikan sebuah video, kalian simak dan kalian nanti akan mengerjakan LKPD. Sudah siap? Kita simak videonya. Ya, yang masih menghadap ke sebelah sana silakan hadap ke layar. Jadi hari ini kita sudah mulai belajar tema 2 ya. Subtema 1, pembelajaran ke-1. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajar. Di sini siapa yang tahu bagaimana? Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran ke-1. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, yuk kita mulai belajarnya. Masih ingatkah kamu apa fungsi dari iklan? Ya, fungsi iklan adalah untuk memberikan informasi mengenai suatu barang atau jasa. Iklan juga bisa digunakan untuk memasarkan produk yang dijual. Ingat, iklan harus dibuat semenarik mungkin agar dapat membuat yang melihatnya menjadi tertarik. Nah, media penyampaian iklan itu ada 2. Ada media cetak dan ada media elektronik. Kemarin kita sudah mempelajari penyampaian iklan melalui media cetak, ya. Sekarang kita akan mempelajari penyampaian iklan melalui media elektronik. Kalau media cetak itu adalah surat kabar, majalah, koran. Kalau media elektronik itu radio dan televisi. Nah, sekarang di sini ada percakapan. Diperhatikan baik-baik. Di sini Dari berkata, semalam aku melihat iklan tentang obat sakit perut baru untuk anak-anak di televisi loh. Wah, sudah ada iklan baru lagi. Sepertinya itu produk baru ya. Kemudian Dari menjawab, betul. Iklan itu menarik karena iklannya dibuat seperti film. Lalu Rani menanggapi, ternyata media iklan itu bermacam-macam ya. Kalau kamu suka iklan di media cetak seperti koran atau majalah, atau iklan di media elektronik? Kemudian Udi menjawab, kalau aku lebih suka media elektronik karena gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya, jadi lebih seru. Rani menjawab lagi,
Kalau aku suka dua-duanya, sekalipun iklan di media elektronik memang terdengar lebih seru, tapi iklan di media cetak juga banyak yang bagus. Gambar-gambar yang dipergunakan memiliki warna yang cerah dan kalimat iklannya juga bagus-bagus. Jadi anak-anak di sini sedang membahas iklannya baru saja muncul di televisi. Ada iklan elektronik dan mereka membandingkan dengan iklan pada media cetak. Sekarang kita akan cari tahu apa perbedaan dari iklan pada media cetak dengan media elektronik. Kalau iklan pada media cetak itu menggunakan gambar ya utamanya. Nah, gambarnya pada iklan media cetak itu bervariasi dan biasanya menggunakan warna-warna yang cerah supaya yang melihat tertarik. Kemudian pada media cetak itu menggunakan kalimat-kalimat iklan yang menarik. Sedangkan pada media elektronik di sini gambar iklannya itu dapat bergerak, ya, karena bisa kita lihat di televisi. Dan juga kelebihannya iklan pada media elektronik itu memiliki suara. Jadi ini perbedaannya ya antara iklan pada media cetak dengan iklan pada media elektronik. Pernahkah kamu mengalami perut melilit atau mual seperti gambar di samping? Jika kamu pernah mengalaminya, berarti ada gangguan pada organ pencernaan. Gangguan pada organ pencernaan umumnya berhubungan dengan makanan yang kita makan dan juga cara makan yang tidak sehat. Apa saja gangguan pada organ pencernaan? Kita hanya akan membahas beberapa. Yang pertama, ini gangguan pada organ pencernaan itu ada MAH, kemudian ada appendicitis, ada sembelit, ada juga tifus. Jadi ini adalah gangguan pada organ pencernaan. Ya, kita akan membahas beberapa saja. Yang pertama adalah MAH. Nah, lihat di sini gambarnya. MAH adalah penyakit nyeri yang berasal dari lambung. Penyebab MAH adalah pola makan tidak teratur, luka pada lapisan lambung, infeksi bakteri, dan juga stres. Kemudian gejalanya adalah perut terasa perih, mual, dan kembung. Nah, cara mengatasi MAH yaitu dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter dan makan secara teratur. Lihat di sini pada gambar yang sebelah kiri ini adalah lambung yang sehat, ya. Sedangkan yang sebelah kanan grafiknya ini adalah lambung yang terkena MAH. Tampak di sini lambungnya seperti ada luka-lukanya. Nah, ini ada luka-luka pada lambung ini yang membuat kita terasa sakit dan perih perutnya. Ya, kalau lambung yang normal ini seperti ini. Kalau lambung yang terkena MAH seperti ada lukanya di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya adalah appendicitis. Appendicitis adalah peradangan yang terjadi pada usus buntu karena infeksi. Penyebab penyakit ini belum diketahui secara pasti, tapi diperkirakan karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran. Gejalanya adalah sakit di perut sebelah kanan bawah dan juga penderita mengalami demam dan hilang nafsu makan. Perhatikan di sini yang mana sih usus buntu itu? Pada gambar dilihat usus buntu ini yang dilingkari ini, ya di sini. Usus buntu ini yang dilingkari ini. Nah, kalau diperbesar akan seperti yang sebelah kiri. Ini usus buntu yang normal. Ya, ini adalah usus buntu yang normal. Nah, usus buntu yang sedang mengalami peradangan ini seperti yang sebelah kanan. Lihat di sini. Usus buntu yang mengalami sebelah kanan ini seperti yang pada sebelah kanan. Ya, yang ibu tunjuk dengan panah. Nah, yang seperti ini usus buntunya
penderitanya akan demam dan akan mengalami sakit perut yang sangat itu di perut kanan bawah. Lalu bagaimana pengobatannya? Pengobatan penyakit ini adalah melalui operasi pengangkatan usus buntu. Jadi usus buntunya dipotong, dioperasi, ya, agar sakitnya hilang. Kalau dibiarkan usus buntu ini tidak dioperasi akan menyebabkan fatal, bahkan bisa menyebabkan kematian jika tidak segera ditangani. Kemudian yang selanjutnya adalah sembelit. Nah, apa sih sembelit itu? Sembelit atau konstipasi adalah penyakit sulit buang air besar. Penyebabnya adalah kurang mengkonsumsi makanan besar dan pola makan yang kurang baik. Gejalanya adalah sakit perut dan ketika buang air besar itu merasa tidak tuntas dan feses terasa keras dan menggumpal. Nah, lihat di sini. Pada penyakit sembelit itu air yang diserap pada usus besar itu terlalu banyak. Akibatnya fesesnya menjadi keras, ya. Kenapa bisa begini? Karena kurang makan makanan berserat seperti buah dan sayur. Nah, bagaimana pengobatannya? Pengobatan penyakit sembelit ini hanya dengan mengubah pola makan. Jadi yang terkena penyakit sembelit ini harus memperbanyak mengkonsumsi makanan yang berserat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan supaya penyerapan air pada usus besarnya itu kembali normal. Yang selanjutnya tipes. Nah, tipes ini merupakan penyakit peradangan pada usus halus. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi yang menyebar melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Biasanya Salmonella typhi ini ada pada makanan dan minuman yang kurang bersih. Nah, gejala orang yang terkena tipes adalah demam tinggi, suhu tubuhnya tinggi, badannya menggigil, kemudian dia lemah dan disertai demam serta sakit kepala. Lihat pada gambar, ini adalah bakteri Salmonella typhi yang berwarna merah ini, lihat ya. Nah, bakteri ini kalau sudah masuk ke usus halus dan ini bisa menyebabkan penyakit tipes. Ini seperti ini bakterinya. Pengobatannya adalah dengan mengkonsumsi obat dari dokter dan menjaga kebersihan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Lalu bagaimana cara memelihara organ pencernaan kita? Yang pertama, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Kemudian, yang kedua, membiasakan pola makan yang teratur. Selanjutnya, menjaga kebersihan makanan dan juga alat makan kita. Yang keempat, mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak serat seperti buah dan sayur, karena buah dan sayur itu bagus untuk pencernaan dan untuk kesehatan tubuh kita. Dan mencuci makanan sebelum dimasak. Jadi biar bersih, dicuci dulu bahan makanannya ya sebelum dimasak. Dan yang keenam, mengurangi makanan yang mengandung pengawet dan juga warna-warni. Jika terlalu memelihara organ pencernaan baik dijalankan, kita kesehatan pencernaannya pasti terjaga. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan. Ya, jadi kalian tadi sudah menyimak video yang Pak Guru tampilkan. Revina, kamu tadi sudah lihat videonya kan ya? Sudah tahu tentang apa? Organ pencernaan ya. Terus Habib sudah nonton videonya, Bib? Sudah. Kamu sudah tahu apa tadi? Organ pencernaan sama Yosi sudah tahu tentang apa, Yosi? Ya, tentang gangguan sistem pencernaan ya. Gangguan sistem pencernaan tadi apa saja ya? Ada
mang, usus buntu, tikus, diare, sembelit. Nah, ya, jadi itu tadi informasi yang kalian dapatkan dari video yang ditampilkan. Kemudian sekarang kalian kan sudah terbagi dalam beberapa kelompok. Selanjutnya nanti ada yang KPD dari Pak Guru. Nanti kalian kerjakan tugasnya dengan teman kalian, satu anggota kelompok. Nanti di situ ada nama anggota kelompok, kalian tulis nama temanmu siapa saja. Ya. Silakan didiskusikan dengan teman kelompokmu. Ya, silakan diisi. Wah, ya, sama ini diisi. Isi. Tulis semua nama teman kamu. Ya, tulis 1, 2, 3, 4, 5.
Ya, sudah selesai ya. Sudah. Kalau sudah silakan Pak Guru berikan kesempatan siapa yang sudah siap untuk maju. Ya, silakan. Sampaikan bahwa yang lain nanti menanggapi. Yang lain nanti menanggapi. Yang keras, Mbak. Sembelit, tifus, dan diare. Merupakan penyakit nyeri dari lambung. Disebabkan oleh makan tidak teratur, luka pada lambung atau stres. Gejalanya adalah perut rasa perih, mual, dan kembung. Cara mengatasinya dengan makan yang teratur dan minum obat resep dokter. Sembelit merupakan penyakit sulit buang air besar. Sembelit disebabkan oleh kurang mengonsumsi makanan berserat dan pola makan yang kurang baik. Gejalanya adalah sakit perut, merasa tidak tuntas setelah buang air besar, gagas keras dan menggumpal. Cara mengatasinya dengan meningkatkan konsumsi makanan yang berserat seperti sayur dan minyak buah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak perwakilan dari kelompok 2. Silakan ditanggapi. Nah, ayo, bagaimana? Ya, menurut dari kelompok 1 bagaimana? Ya, sudah bagus sekali ya, beri tepuk tangan dong. Jadi bagus sekali tadi sudah disampaikan gangguan-gangguan pada pencernaan. Kalau sudah, sekarang
LKPD-nya kalian tempel di depan. Ini tempel. Tuh. Ya, silakan ditempel. Nah, tempelkan sini. Nah, tempelkan sini. Nah, ya. Ah, tuh. Ya, tempel. Tuh. Yuk, tempelkan. Mas, bantu mas. Sini. Ya, terima kasih kalian sudah menempel hasil kerja kalian. Selanjutnya, Pak Guru akan memberikan rangkuman dari tadi yang sudah kalian lihat videonya, kemudian kalian sudah kerjakan LKPD-nya. Pak Guru akan sampaikan di gangguan sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama ada MAG merupakan penyakit nyeri dari lambung, penyebabnya makan tidak teratur. Gejalanya perut terasa perih, mual, dan kembung. Cara mengatasinya dengan makan makanan yang teratur. Berikutnya usus buntu atau appendix, merupakan peradangan pada usus buntu. Penyebabnya tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran. Gejalanya sakit perut di sebelah kanan bawah, demam, dan hilang nafsu makan. Cara mengatasinya dengan operasi pengangkatan usus. Berikutnya sembelit atau konstipasi. Sembelit atau konstipasi merupakan penyakit sulit buang air besar. Penyebabnya yaitu kurangnya mengkonsumsi makanan berserat dan pola makan yang tidak teratur. Jadi kalau kamu makannya tidak teratur bisa terkena sembelit. Gejalanya sakit perut, kemudian feses keras. Kalian tahu feses? Tidak tahu. Feses itu sama dengan kotoran. Kotoran tidak tahu. Kalau tidak tahu kotoran itu TA1. Feses sama dengan TA1. Dan cara mengatasinya dengan meningkatkan konsumsi makanan berserat. Tuh tadi yang sudah kita pelajari. Nah, dari materi yang sudah kita pelajari, kalian sudah tahu tentang penyakit atau gangguan pada organ pencernaan. Selanjutnya, Pak Guru akan membagikan soal nanti masing-masing anak 1, 3, 4, 5, 6. Kalau tadi kalian kerjakan
secara berkelompok, sekarang sendiri-sendiri. Kurang. Kurang berapa? Kurang satu. Kurang berapa? Satu atau dua? Yang lebih. Ada yang lebih. Betul. Aksi kita Ya.
jelas dan menarik. Sudah ya, selesai ya. Sudah. Nah, untuk jawaban soal nomor 1. Ya, Isnan dibaca Nan. Media elektronik ya, betul. Nuri yang keras. Kata nomor 2. Penyampaiannya hanya berupa suara merupakan salah satu ciri iklan yang disampaikan oleh media. Radio, betul sekali ya, bagus. Kemudian nomor 3, Yosi. Ya, yang A dan C ya, bagus. Berikutnya Desti. Ya, harus jelas dan menarik. Ya, sekarang kalau sudah kumpulkan. Nah, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai, tapi sebelum kalian pulang nanti ada PR buat kalian. PR-nya apa, Pak Guru? PR-nya adalah kamu membuat iklan produk makanan. Jadi tidak boleh kamu buat iklan sabun mandi, tidak boleh. Ya. Iklan produk makanan. Jelas ya? Nah, jelas. Kalau sudah jelas, sekarang kalian berkemas. Kalau sudah berkemas, kemudian berdoa. Mas, berdoa. Sudah, silakan disiapkan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Alhamdulillah kali ini kita bertemu kembali untuk kegiatan pasca observasi sebagai tindak lanjut dari kegiatan pengamatan saya kemarin pada saat melakukan observasi kelas, yaitu di kelas 5 dengan wali kelas Bapak Saras.
Pada kegiatan pasca observasi ini telah hadir pula Ibu Yuni Ekawati selaku pengajar praktek yang luar biasa, hebat dan keren yang selalu membimbing kami dengan sabar dan bijaksana. Adapun tujuan kita pada siang hari ini adalah melakukan refleksi dari kegiatan yang telah kita lakukan beberapa hari yang lalu. Assalamualaikum Pak Saras. Waalaikumsalam. Di sini saya akan melakukan percakapan dengan Pak Saras terkait dengan pembelajaran di kelas yang sudah saya observasi kemarin. Menurut Pak Saras, apa yang Pak Saras harapkan dari percakapan coaching supervisi akademik ini, Pak? Yang saya harapkan dari kegiatan coaching supervisi akademik ini, saya mendapatkan sharing tentang pembelajaran saya, apa kekurangan, kemudian bagaimana perbaikannya. Oh, baik Pak. Berarti Pak Saras ingin sharing-sharing tentang pembelajaran yang sudah Pak Saras lakukan kemarin ya. Betul, Bu. Bagaimana perasaan Pak Saras setelah mengajar dengan metode seperti kemarin, Pak? Tentunya saya merasa lega. Saya sudah melakukan pembelajaran dengan pemberian tugas yang sesuai dengan gaya belajar anak, dan mereka terlihat antusias, bahagia dalam mengikuti pembelajaran. Iya, Pak. Menurut pengalaman saya kemarin juga seperti itu. Lalu apakah rencana perbaikan yang Pak Saras lakukan sudah tercapai? Sudah, Bu. Saat saya praktek menyajikan pembelajaran yang berbeda dengan pembelajaran sebelumnya, saya memberikan tugas sesuai apa yang mereka suka. Ada yang membuat peta konsep dan ada yang juga membuat poster iklan. Oh, baik. Jadi rencana yang Pak Saras rancang sudah terlaksana ya. Kaitannya dengan tujuan pembelajaran yang sana ya. Kaitannya dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, apakah anak-anak sudah mencapainya, Pak? Tujuan pembelajaran sudah tercapai, Bu, karena saya lihat dari pemahaman sifat saat mengerjakan tugas itu hasil evaluasinya sudah bagus, Bu. Syukurlah, Pak. Mari kita identifikasi terkait pembelajaran kemarin, apa yang sudah Pak Saras rasa baik yang perlu dipertahankan dan apa yang masih perlu ditingkatkan. Yang sudah baik yaitu pada waktu pembelajaran anak terlihat antusias, Bu. Adapun yang ingin saya tingkatkan adalah tentang penambahan alat peraga, karena yang digunakan belum sempurna. Oh iya, oke. Baik Pak, selamat ya. Semoga ke depan semua murid di kelas Pak Saras semakin semangat dalam belajar. Terkait era pengembangannya, apa yang ingin Pak Saras lakukan untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya, Pak? Saya akan menyiapkan alat peraga dengan lebih maksimal. Saya juga akan terus mengingatkan kesepakatan kelas yang telah kita sepakati, dan saya akan mengikuti kegiatan pengembangan diri melalui KKB. Baik Pak, tadi Bapak menyampaikan akan melakukan memperbaiki pembelajaran dengan penggunaan alat peraga lebih maksimal serta mengikuti kegiatan pengembangan diri melalui KKB. Terkait dengan rencana perbaikan tersebut, kapan akan memulai dan butuh waktu berapa lama, Pak? Secepatnya, Bu. Mungkin akan membutuhkan waktu 1 atau 2 bulan. Baik, Pak. Semoga bisa dilakukan secepatnya. Saya doakan semoga rencana perbaikan Pak Saras dapat berjalan lancar. Oh iya, Pak. Kalau boleh tahu, siapa yang bisa menjadi sumber inspirasi dari Bapak? Terutama dari rekan-rekan guru dan ditambah juga dari kepala sekolah. Baik Pak, terima kasih atas informasinya. Sampai di sini, apakah masih ada yang mau Pak Saras sampaikan? Tidak, Bu, saya kira cukup. Baik Pak.
Kak, terima kasih atas waktunya. Kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu. Demikian tadi percakapan coaching supervisi akademik dengan Pak Saras meliputi kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.